Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak yang ada di bab 6, yaitu salabah yang kikir dan kufur nikmat. Akan tetapi sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama supaya kita semua diberikan kemudahan serta kelancaran. Yuk bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah telah membagi rezeki kepada hambanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apabila kita termasuk yang mendapatkan rezeki berlebih, alangkah baiknya untuk tidak sombong dan kikir terhadap sesama makhluk lainnya. Jangan sampai hartamu menguasaimu dan membuat lupa akan kebesaran Allah. Orang kaya yang sombong dan tinggi hati tidak akan bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Dia akan merasa bahwa hartanya adalah segalanya dan lupa dengan sekitarnya. Bahkan dia akan lebih memilih harta daripada Tuhannya. Sikap seperti itu disebut dengan kufur nikmat dan tergolong sebagai sikap yang tercela. Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki akhlak tercela. Yang pertama, kita akan membahas sifat kikir. Kikir adalah tidak suka mengeluarkan harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Sifat kikir merupakan sifat yang tercela yang harus kita hindari. Orang yang kikir berarti tidak akan mau mengeluarkan atau memanfaatkan harta kekayaan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri di hari akhir kelak. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain, karena ia akan kekal nikmatnya kelak di akhirat. Harta yang dinikmatinya sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan yang ada di dunia. Yang kedua adalah sifat kufur nikmat. Kufur berarti menutupi atau mengingkari, sedangkan nikmat adalah suatu pemberian. Jadi kufur nikmat adalah mengingkari pemberian dari Allah SWT dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kenikmatan Allah itu dapat berupa kekayaan atau harta benda, kekuasaan, kepandaian atau kepintaran, ketampanan atau kecantikan, dan lain sebagainya. Semua nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Yang ketiga adalah kisah salabah. Kisah salabah adalah suatu kisah dari sahabat Nabi yang memiliki sifat kikir dan kufur nikmat. Teman-teman, silahkan simak video berikut ini ya mengenai kisah salabah. Selamat menikmati. Menjaga istiqomah bukanlah hal mudah. Banyak tokoh yang gagal dikisahkan dalam Al-Quran. Salabah Ibnu Hatib Al-Ansori adalah salah satu contoh yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi ia meminta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi kemauannya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar burung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya, tutur Rasulullah. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, ujarnya. Rasulullah memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuk Salabah agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya.
"Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Salabah," ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia mengembalakannya, menggemukkan yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak tak belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah, sedangkan sholat lainnya dilakukan sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalanya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Salabah. Dia pun bertanya kepada dua pengendara unta yang ditemuinya, apa yang dilakukan oleh Salabah. Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh, celaka Salabah, aduh celaka Salabah, celaka Salabah." Tuturnya, Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. "Ini hanyalah pajak, ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku." Elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya gusar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan, tetapi setelah diberi kekayaan mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikapnya seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal, sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun Nabi tak mau menerimanya. "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Kemudian Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Nah, teman-teman, melalui kisah Salabah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran dari perilaku yang dilakukan oleh Salabah, yaitu mengufuri nikmat Allah SWT dan menjadi kikir akan mendatangkan penyesalan bagi orang yang melakukannya. Oleh sebab itu, kita anak muslim jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Salabah. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Kita sambung di video selanjutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.